Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Anak-anak kelas 7 SMP Negeri 35 Bandar Lampung. Di sini Bapak akan menjelaskan materi kita yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Untuk sujud syukur itu perintah agama disunahkan untuk melakukan sujud syukur setelah mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Contoh, kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan kabar gembira, atau kita mendapatkan suatu keberuntungan yang sangat besar, kita disunahkan untuk segera melakukan sujud syukur. Atau kita terhindar dari kecelakaan, kita terhindar dari musibah yang terjadi, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Kemudian untuk sujud sahwi, ini diwajibkan bagi seorang muslim yang lupa atau ragu dalam melaksanakan sholatnya. Misalnya lupa rokaat 4 atau rokaat 3, kita bingung. Nah, di situ diwajibkan bagi seorang muslim yang lupa. Atau kita lupa gerakan sholatnya kita lupa. Kemudian kita lupa membaca rukun dalam sholat, misalnya Al-Fatihah dan sebagainya. Atau kita ragu-ragu dalam melaksanakan sholatnya, kita rokaat berapa, maka kita diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian untuk sujud tilawah, ini kita disunahkan itu dibolehkan, artinya kita melakukan sujud tilawah apabila kita mendengar atau kita membaca surat sajadah atau ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Kita bisa lihat contohnya misalnya di Mekah atau di Madinah, pada saat imamnya membaca surat-surat sajadah, kita langsung melakukan sujud tilawah tanpa komando lagi, tanpa perintah lagi. Apabila kita mendengar atau kita membaca surat sajadah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Baiklah, sekarang selanjutnya adalah pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Untuk sujud syukur itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang kita dapat atau kita nikmati. Sementara untuk sujud sahwi, pengertiannya adalah kita memperbaiki kesalahan atau keraguan dalam pelaksanaan sholat. Kemudian yang ketiga, pengertian sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat sajadah, ayat yang mewajibkan kita sujud di dalam Al-Quran. Kemudian apa sih hikmahnya melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Untuk hikmah sujud syukur, kita harus memperkuat hubungan kita terhadap Allah atau hablum minallah kita, dan menghadirkan rasa syukur di dalam diri kita atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk sujud sahwi, hikmah yang dapat kita ambil adalah memperbaiki kesalahan dalam sholat, di mana kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kelupaan, maka kita harus memperbaiki kesalahan kita maupun di dalam sholat. Dan kita harus meningkatkan kekhusyuan kita dalam hal beribadah. Kemudian hikmah untuk sujud tilawah, hikmahnya adalah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan menjalankan perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian kita masuk ke dalam materi tata cara pelaksanaan sujud syukur. Ya, kalau melaksanakan tata cara sujud syukur ini kita mulai dulu dari niat ya, niat. Kemudian kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, sembari mengangkat tangan seperti takbir dalam sholat. Kemudian kita melakukan langsung
Sujudnya yaitu dengan sujud seperti dalam sholat dengan meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan dan kedua lutut kita di atas lantai. Kita bisa kondisional, artinya kita bisa sujud dimanapun kita berada. Apabila kita mendapatkan misalnya terhindar dari musibah, kita terhindar dari kecelakaan, maka kita selamat, kita langsung melaksanakan sujud syukur. Nah, itu bisa boleh di mana aja untuk sujud syukur. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah dalil diperintahkannya kita untuk sujud syukur dan doa ketika kita melaksanakan sujud syukur. Dalilnya ada dalam hadis riwayat Abu Daud, yaitu Nabi bersabda, jika engkau mendapat nikmat maka sujudlah bersyukur kepada Allah. Untuk doanya adalah Allahumma laka sabahtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sarrahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu doa apabila kita melaksanakan sujud syukur. Untuk selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakan di dalam sholat. Di dalam sholat kita sebelum salam. Jadi sebelum salam yang terakhir kita harus melaksanakan sujud sahwi. Di sini kalau kita lupa, kalau kita ragu-ragu, maka kita harus melaksanakan sujud sahwi. Yang dilakukan adalah menambah dengan 2 sujud sebelum salam. Jadi sujud yang pertama kita membaca doa, kemudian kita bangkit lagi, kemudian kita melakukan sujud lagi yang kedua. Kita membaca doa lagi, doanya sama, kemudian setelah selesai kita melakukan 2 sujud tersebut, kita melaksanakan salam yang terakhir, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Al-Quran atau dalil hadis ini dalam melaksanakan sujud sahwi itu berdasarkan hadis dari Muslim, hadis riwayat Muslim, yaitu jika kamu ragu dalam sholatmu maka sujudlah 2 kali sebelum salam dengan membaca doa, yaitu subhana man la yanamu wa la yashu yang pertama kali, kemudian kita bangkit dari sujud, kemudian kita sujud lagi yang kedua, baca doa lagi yang sama, subhana man la yanamu wa la yashu. Itu doa sujud sahwi. Yang ketiga adalah tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Sujud tilawah ini kita laksanakan yang pertama apabila kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Ayat-ayat sajadah itu ada 14 kalau nggak salah yang harus ada di dalam Al-Quran. Kemudian apabila kita melewatinya atau kita membaca atau kita mendengarnya, kita wajib atau kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Yang kedua kita melakukan niat, yang ketiga kita melakukan sujud. Sujudnya sama, kita seperti sujud yang biasa kita laksanakan di dalam sholat. Untuk pelaksanaan tempatnya kita kondisional lagi apabila kita mendengar atau kita membaca ayat sajadah dimanapun itu berada. Kemudian untuk selanjutnya adalah dalil dan doa sujud tilawah. Untuk dalil dilaksanakannya sujud tilawah itu ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 49 dan Quran surat As-Sajdah ayat 15. Itu dalil disunahkannya untuk melakukan sujud tilawah. Untuk doa sujud tilawah ini doanya adalah sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sarrahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin.